Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 2 SD, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, supaya kita selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita dimulai dari pagi hari ini. Anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di kebun binatang. Siapa di sini yang sudah pernah ke kebun binatang? Pasti semuanya sudah pernah ya. Di kebun binatang banyak sekali hewan-hewan. Nah, di sana ada aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi ya. Nah, anak-anak masih ingat, tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Siapa yang mengetahui apa saja sih tata tertib yang berlaku di kebun binatang? Ayo kita bersama-sama mengetahui apa saja tata tertib yang ada di kebun binatang. Yang pertama, tidak mengganggu hewan dengan suara dan tindakan yang dilarang ya. Misalnya berteriak-teriak ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh petugas. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas yang ada di kebun binatang. Namun sebelumnya, saat kita hendak masuk, kita harus membeli tiket terlebih dahulu ya. Karena jika kita tidak beli tiket, maka kita tidak akan bisa untuk masuk ke sana. Nah, selanjutnya peraturan yang lain, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak melewati batas yang ditentukan atau masuk ke kandang hewan ya, karena ini berbahaya. Bisa saja kalian diserang oleh hewan-hewan buas itu. Kemudian yang kelima, kalian tidak boleh memberi makan pada hewan tanpa seizin petugas. Karena bisa jadi makanan-makanan yang kalian berikan itu tidak cocok buat mereka. Bahkan bisa menyebabkan mereka menjadi sakit dan mati. Anak-anak, kunjungan terakhir ini menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, anak-anak, jika akan membeli tiket, kalian harus antri ya, bergantian supaya tetap tertib. Cerita Benny menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Nah, langkah menaiki gajah, yang pertama siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Lalu gajah akan menengkukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menekuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan itu akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa.
Nah, anak-anak, manfaat mematuhi aturan dan tata tertib di kebun binatang itu yang pertama, agar tidak terjadi kecelakaan ya. Karena jika kita tidak mematuhi, bisa saja kita terjatuh, terluka, bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, kita juga tidak akan ditegur petugas kebun binatang karena kita selalu tertib dan taat aturan. Dan selain itu, wisata menjadi sangat menyenangkan, bukan? Jika setiap orang mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di kebun binatang. Selain itu, hewan-hewan juga akan merasa nyaman. Dengan kehadiran kalian, mereka tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, berikut ini adalah akibat tidak mematuhi aturan dan tata tertib di kebun binatang. Nah, yang pertama, bisa saja terjadi kecelakaan ya. Jika kalian tidak tertib, yaitu tadi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya terjatuh, terluka, hingga bahkan dilukai oleh hewan-hewan itu sendiri. Nah, selain itu, lingkungan kebun binatang juga menjadi rusak atau kotor. Apabila kita buang sampah sembarangan, akibatnya lingkungan menjadi kotor. Kemudian, wisata menjadi tidak menyenangkan, bukan? Menjadi tidak teratur dan menjadi kacau keadaannya. Nah, selain itu juga bisa membahayakan binatang ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaan pertama, coba kalian tuliskan, apakah yang harus kita lakukan sebelum masuk ke kebun binatang? Yang kedua, tuliskan 3 aturan yang harus kita patuhi jika kita mengunjungi kebun binatang. Yang ketiga, kalian tuliskan manfaat mematuhi aturan di kebun binatang ya. Pertanyaan keempat, tuliskan akibat tidak mematuhi aturan di kebun binatang. Selanjutnya, kita akan coba menghitung, membantu petugas-petugas yang akan memasukkan hewan-hewan itu ke dalam kandang. Udin berkata, "Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak, baik jantan maupun betina. Kira-kira berapa banyak kijang jantan dan kijang betina di setiap kandang ya?" Kemudian Beni menjawab, banyak kijang di setiap kandang itu dapat kita ketahui dengan cara membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4. Kemudian dibagi lagi dengan 2, jadi 48 dibagi 4 dibagi 2. Ayo kita hitung bersama untuk mengetahui hasilnya. 48 itu adalah jumlah seluruh kijang. Kenapa dibagi 4? 4 itu adalah banyaknya kandang. Kemudian dari hasilnya itu kita akan memasukkan kijang jantan maupun kijang betina. Masing-masing jumlahnya sama, sehingga harus dibagi 2. Ayo kita hitung bersama ya. Seperti ini ya anak-anak. 48 dibagi 4 dibagi 2. Langkah pertama, kita bagi dulu bilangan 48 dengan 4. Nah, 48 dibagi 4 itu hasilnya adalah berapa anak-anak? Ya, 12. Kemudian hasilnya 12 tadi, ya di sini kita bagi lagi dengan angka 2. Nah, 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Sehingga jumlah masing-masing kijang jantan dan betina yang ada di setiap kandang adalah 6 ekor. Nah, di sini kita membaginya 2 kali ya. Setelah jumlah seluruh kijang 48 dibagi ke banyak kandang yaitu 4, kemudian kita bagi lagi 2. Karena setiap kandang harus ada kijang jantan dan kijang betinanya. Sampai di sini mengerti ya?
Anak-anak, di kebun binatang tadi kita juga sudah melihat penjelasan tentang pembagian kandang untuk para hewan di kebun binatang. Berikut adalah data banyaknya hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut ini ya. Nah, ayo kita berlatih. Di sini ada 5 soal. Kalian coba kerjakan ya latihan ini di rumah. Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Hasilnya kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Untuk soal pertama, 42 dibagi 3 dibagi 7. 42 dibagi 3 berapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian membaginya sebanyak 2 kali. Untuk nomor 2, 54 dibagi 3. Kalian cari ya hasilnya berapa. Kemudian dari hasil tersebut kalian bagi lagi dengan 6. Nah, maka kalian akan mendapatkan hasil akhirnya. Untuk nomor 3 juga seperti itu ya, 56 dibagi 4. Nah, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan 7. Baru kita tahu hasil akhirnya berapa. Untuk nomor 4 juga sama, 40 dibagi 4. Hasilnya dibagi 5. Dan untuk nomor 5, 72 dibagi 9. Hasilnya dibagi lagi dengan 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.